Selamat datang di video kedua saya. Pada video kali ini, saya akan berbicara mengenai investasi, yang bukan merupakan hal yang asing lagi, terutama pada kalangan milenial. Dengan munculnya mata uang elektronik seperti Bitcoin dan Ethereum, membuat para kawula muda ini berlomba-lomba untuk berinvestasi, apalagi berinvestasi Bitcoin. Nah, sebagian dari investor tersebut ada yang menabung untuk masa depan, ada pula yang menabung untuk pendidikan anak. Apapun tujuan mereka, pemegang saham mendapatkan manfaat dari diversifikasi, manajemen investasi profesional, dan akses siap pakai ke uang mereka. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membangun portofolio yang seimbang dengan memilih perusahaan investasi atau jenis investasi yang sesuai. Meskipun nampak menakutkan, namun selalu ada seseorang yang siap membantu investor dalam menangani hal tersebut. Mereka dikenal dengan istilah broker. Banyak sekali investor yang menggunakan jasa broker ini karena investor harus mempercayakan uang mereka kepada perusahaan yang menawarkan kinerja investasi yang kompetitif serta memiliki reputasi yang baik, berintegritas, dan jujur, serta menyediakan investor dengan layanan yang responsif dan sopan. Jika seorang investor tidak nyaman mengelola uang mereka sendiri, mereka kemudian harus mempertimbangkan penasihat profesional karena uang mereka tidak dapat dikembangkan lagi jika tidak diinvestasikan. Salah satu jenis investasi yang umum dilakukan adalah berinvestasi di reksadana. Reksadana merupakan perusahaan yang terdiri atas saham-saham yang berbeda, namun disatukan dan dikelola bersama-sama dalam satu lingkup investasi dana yang sama. Dari pengalaman saya berinvestasi, ternyata investasi juga memerlukan kesabaran dan kepiawaian membaca prospek suatu saham. Dikala situasi masih normal, yakni sekitar 2018-2019, saya pernah mencoba untuk menginvestasikan dana yang saya miliki di reksadana. Dan yang menjadi brokernya adalah Bukalapak melalui fitur yang mereka miliki pada aplikasi mereka yang bernama Bukareksa. Pada saat itu saya masih awam, bahkan sampai sekarang pun saya masih bisa dibilang awam. Namun, saya sudah sedikit terbekali oleh pengalaman ibu saya dalam mencari broker yang tepat dan terpercaya. Pada investasi pertama saya dengan Bukareksa, saya benar-benar buta dengan yang namanya portofolio saham perusahaan. Padahal, untuk para investor, portofolio merupakan sebuah hal yang krusial agar investor dapat melihat lagi kilas balik performa ekonomi sebuah perusahaan. Pada saat saya memulai investasi saya dengan menyetorkan uang pada mesin ATM, yang saya lakukan adalah menyetorkan uang dengan nominal yang sangat kecil, yakni hanya sekitar Rp10.000 saja untuk satu lembar saham pada Bank Mandiri. Kemudian, 1 bulan kemudian, saya mendapatkan email di mana ternyata profit yang saya peroleh sangatlah besar, yakni sekitar 5%. Dan pada bulan-bulan berikutnya, saya sempat menyetorkan uang kembali pada reksadana dari Bukalapak ini dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Namun, pada akhirnya saya harus kembali menarik uang-uang tersebut untuk kepentingan pribadi sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerugian dalam berinvestasi di-trigger oleh kondisi intrinsik dan ekstrinsik, di mana kondisi ekstrinsik ini bisa berupa kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu dan segala hal yang ada di luar kendali kita sebagai investor. Kemudian, untuk kondisi intrinsik, lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengambil keputusan, seperti melakukan investasi dengan perusahaan atau broker yang bodong, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, investasi adalah baik untuk dilakukan. Namun, kita juga harus pandai dalam memilih dan mengelola uang
tidak merasa rugi. Demikianlah video ini saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.